Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi berita firman Tuhan bagi setiap pendengar Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami, dan kami percaya ketika firman diberitakan bagi kami, Engkau terus memberikan kehidupan-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkannya, kami beri hati kami kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus tolonglah kami untuk menangkap setiap perkataan firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan kita pinjil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang Kristen mari kita belajar untuk terus terhubung dengan Tuhan dan membangun kehidupan kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena saudara percaya, kalau saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita telah dipilih Tuhan, tetapi pilihan Tuhan atas hidup kita bukan sekedar Dia memilih kita, tetapi Dia mau memakai saudara dan saya menjadi alatnya. Kalau belajar lewat firman Tuhan, bahwa murid-murid ini, mereka adalah orang-orang sebagian dipilih menjadi para rasul. Tujuannya supaya mereka bekerja menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, oleh karena itu, dalam panggilan itu hidup mereka terus diproses untuk semakin bagaimana mereka hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, ada katakan Yudas Iskariot kemudian menjadi pengkhianat. Nah, berarti dia tidak berhasil dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang rasul. Nah, saudara dan saya mari kita belajar, kita bersyukur Tuhan memanggil kita. Saudara dan saya percaya Yesus itu tandanya Tuhan memanggil kita. Kalau Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, mari kita belajar menjadikan hidup kita untuk terus memberitakan firman kebenarannya. Melalui sikap hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, kita nyatakan siapa Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Sehingga saya percaya ketika kita setia dalam melakukan segala tugas panggilan kita, maka hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita akan terus setia dalam melakukan panggilan Tuhan atas hidup kita? Pastikan saudara mengenal siapa yang memanggil saudara. Kalau engkau punya kesadaran Tuhanlah yang memanggil engkau, maka belajarlah untuk hidup mendengarkan apa perkataan firman Tuhan, sehingga saudara dan saya akan bisa hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan menyatakan dirinya selalu melalui firman-Nya. Makanya kalau saudara suka membaca firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkannya, maka saudara akan mampu hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus memakai saudara dan saya menjadi alatnya Tuhan, menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Pastikan apa yang kita sampaikan bukan sekedar perkataan, tapi biarlah itu hidup kita yang kita nyatakan sehingga orang lain diberkati, sehingga orang lain pun akan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita untuk bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memanggil dan memilih hidup kami. Beri kami kehidupan hati yang terus mau terhubung dengan Engkau, sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan dan kami mampu hidup menjadi pemberita-pemberita firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang terus membawa kami, membentuk kami semakin mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.